Segmen Opinion. Baik, Mitra Bisnis 6339160, kembali kami buka. Mitra Bisnis Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta kebijakan pelaksanaan zero odol atau melarang truk yang over dimension overload yang mulai diterapkan tahun depan ditunda ke 2025. Alasannya, dunia usaha baru akan pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi corona, dan jika zero odol diterapkan, biaya logistik akan meningkat. Tidak hanya pengusaha, bahkan pengemudi truk berdemo meminta agar zero odol ditiadakan saja. Apa komentar Anda mengenai kebijakan zero odol ini atau dikenal dengan zero truk obesitas ini? Silakan. Yang Pak, kalau saya boleh kasih pendapat ya, sebaiknya ke depan itu Indonesia pakai lokomotif Pak ya, kereta api untuk angkut logistik. Karena gini ya, kalau pakai ke mobil itu mahal biayanya Pak ya. Apalagi kalau sampai nanti benar-benar yang zero odol itu dijalankan, itu bisa meningkatnya banyak tuh Pak kenaikannya. Karena dia kan misalnya mobil 5 ton dibikin jadi 10 ton atau berapa ton kan, jadi berkali lipat tuh kalau misalnya dibikin kembali standar kan berarti harganya naiknya tinggi ya Pak ya. Itu kasihan juga konsumen kalau menurut saya. Sebaiknya sih memang kalau mau dibikin begitu, dibikinnya bertahap Pak, karena saya lagi susah ya ekonominya, jangan sekaligus gitu, pelan-pelan gitu saya. Terus yang kedua juga jalanannya aja ditingkatkan kualitasnya tuh Pak, kualitas jalanan misalnya tadinya buat 5 ton dinaikin jadi buat 10 atau 15 ton, jadi lebih awet gitu Pak. Terus yang ketiga juga saya harap Pak Jokowi bisa berantas pungli-pungli tuh Pak, itu yang bikin pengusaha jadi pusing, semua pungli, mau pengusaha angkutan darat laut juga suka dipungli gitu Pak. Itu aja Pak, makasih. Itu mengenai zero odol itu ya memang seharusnya dilakukan. Ada aturannya, kapasitas muatan sekian. Itu tujuannya kan untuk apa? Untuk jangan sampai merusak jalan dan mobil sendiri awet. Itu saya sama aja dengan zero odol. Nah sekarang kalau kelebihan itu dapat duitnya memang sekarang enak. Tapi nanti perbaikan kendaraan juga luar biasa. Menurut saya sih lebih cepat lebih baik malam itu zero odol. Atau kalau mau ada kebijakannya plus minus 5%. Itu yang penting kesepakatan bersama. Terima kasih. Kalau menurut saya gini, satu, pengusaha itu harus belajar ngikuti zaman. Kondisi itu udah berbeda. Bedanya, nggak mungkin lah sekarang taksi aja udah setengah mati. Kenapa? Karena kena online, ya kan? Transportasi kena Gojek dan sebagainya. Jadi kita harusnya juga berpikir maju, di mana truk itu sudah nggak bisa lagi dengan gaya kunonya, overloading dan kapasitas over kayak gitu. Nomor 1, kapasitas over itu merusak jalanan dan beban pemerintah 47 triliun per tahunnya untuk perbaikan. Sementara kalau kita naik kereta api itu seharusnya jauh lebih murah, dan per kereta apian seharusnya yang reformasi untuk tidak mengenakan pajak kepada kita-kita yang menggunakan transportasi kereta api, karena pajak yang diterima oleh pemerintah cuma 4, sekian triliun. Jadi itu bedanya udah 10 kali lipat pemerintah bisa save daripada uang tersebut. Sementara solusinya untuk pengusaha truk, seharusnya mereka ke arah truk yang kecil, ke kota atau ke daerah. Kalau enggak, itu enggak mungkin gitu ya. Jadi kita harusnya udah pikiran tuh lebih maju. Kalau perkembangan zaman sekarang itu udah enggak bisa seperti itu, jangan dipaksain. Dan seperti supir truk, nanti kita teriak-teriak supir truk, tapi sementara di luar negeri udah taksi tanpa supir. Ini juga harus di-prepare oleh kita-kita kalau kita mau jadi bangsa yang maju. Makasih. Mau lihat kacamata dalam hukum ya, hukum bisnis, hukum competition. Kita tahu kita kompetisi, tapi kompetisi harus ada konstitusinya gitu, harus ada hukumnya, undang-undangnya. Nah, saya ingin melihat bahwa enforcementnya, penegakan atau penguatan hukum ini yang perlu kita ini kan. Soalnya kan kita udah tahu ada kawasan berikat yang langsung ke pelabuhan atau ke kawasan ekonomi khusus. Ya kalau mau bikin bisnis yang terkait dengan goods yang kira-kira harus diangkat itu, ya jangan lagi di tempat-tempat yang kita harus
trik sama itu gitu. Artinya jalan yang itu kan udah diatur tuh, semua jalan yang bisa dilewatin tol apa gitu. Jadi intinya kembali kepada reinforcement dari hukum yang ada gitu, supaya tertata baik gitu, industrialisasi kita tertata dengan baik gitu. Karena kita tahu kawasan-kawasan yang sudah ditentukan untuk membangun pabrik dan lain-lain itu ya sudah disitulah tempatnya gitu. Dan kita harus imigrasi mau nggak mau gitu, dengan investasi yang mungkin harus ada insentif dari pemerintah juga. Bagaimana supaya orang-orang bisnis bisa melakukan karena aspek hukum yang terkait dengan ekonomi itu harus ditegakkan di reinforcement gitu. Karena kita udah tahu harusnya bagaimana, tapi bagaimana supaya itu penguatan itu bisa terjadi gitu. Terima kasih. Kalau saya sih ada 3 hal ya. Yang pertama adalah saya itu sebenarnya sudah, kata yang tepat mungkin bukan lelah ya, mungkin sudah muak ya lihat berat yang di jalanan, di jalan tol maupun jalan biasa yang panjangnya melebihi gerbong kereta, tingginya melebihi ruko 4 lantai, kemudian juga dengan jalan dengan top speed 20 km per jam. Nah ini yang problem basically. Jadi kalau itu udah hilang, saya jamin, saya berani bertaruh 20% kemacetan kita berkurang. Itu udah pasti. Jadi sekali dia sekali dia patah as atau ada kerusakan yang diakibatkan karena overdimension atau overloaded ini, itu otomatis sudah mengganggu seluruh section dari jalanan itu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua adalah kalau kita mau ngomong mengenai masalah safety itu juga penting karena bus yang overloaded, overdimension, obviously pasti nggak bisa sempurna pengereman, baik dari sisi garda, pengereman dan sebagainya. Jadi itu juga satu hal yang perlu diperhatikan. 3 adalah soal pungli dan sebagainya. Nah ini yang mesti diperhatikan kalau memang pengusaha logistik, saya tahu lah mereka mau untung. Mungkin rugi enggak, cuma profit berkurang. Ya memang betul. Jadi ya yang harus diperhatikan pemerintah, pungli-pungli ini yang harus diberantas supaya mereka ada profitnya kembali lagi. Dan keempat yang tadi, penelpon yang barusan itu betul, enforcement-nya aja yang paling penting. Tapi ini kalau kita nggak lakukan secepatnya ini, kita makin lama kemacetan kita akan makin parah. Karena kemacetan, saya bisa bilang pokok sebagian besar dapatnya dari truk-truk gini. Oke, terima kasih. Kalau saya bilang ya ini sih lagu lama ya. Saya nggak ngomong semua pengusaha lah, mungkin sebagian gitu loh. Ya untung ya dibilang meskipun kondisi keuangannya bagus juga dibilang keberatan gitu karena mereka mau tahu keuntungan. Jadi kalau yang begitu-begitu diaudit aja deh gitu loh, diaudit perusahaannya gimana sih, bener ya sih mau rugi atau susah gitu. Karena ya maaf ya kita sering melihat tuh di tol Jakarta Tengah itu mobil angkut bata ringan ya, itu sering patah as lah itu udah makanan sehari-hari gitu loh. Jadi buat pengusaha mungkin buat mereka untung, cuma buat masyarakat itu dirugikan sebenarnya secara nggak langsung, macet gitu loh. Ya itu baru hal kecil aja kita lihat sehari-hari gitu. Tiap hari, tiap minggu pasti ada kejadian deh, patah as lah gitu ya. Jadi ini emang perlu diterapkan. Mungkin dipilah yang esensial atau tidak. Makasih. Sebagai masyarakat, saya mendukung dilakukannya zero odol ya, over dimension, overlift. Karena memang itu merugikan buat masyarakat. Karena apa? Karena mobil-mobil odol ini berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan buat si supir dan mobilnya sendiri. Pengusaha juga bisa rugi, nabrak sana, nabrak sini, nggak bisa nanjak, nggak bisa ngerem. Dan juga buat pengguna jalan yang lain, anak-anak yang nyebrang, coba lihat kejadian pernah ada di Depok, di mana itu di depan sekolahan atau di beberapa lampu merah di Cibubur yang mobil yang tidak bisa ngerem itu makan korban jiwa gitu. Belum kalau dia terbalik dan sebagainya. Kalau pengusaha mengatakan logistik cost akan naik, saya pikir yang harus dilakukan oleh Dishub adalah melakukan introspeksi. Atau siapapun lah yang ada di dalam industri transportasi logistik Indonesia, karena pungli kita masih banyak gitu. Pungli ini kalau kita beli truk 3 atau 4 beroperasional, misalnya Pekanbaru Medan aja, itu berapa banyak oknum-oknum di jalanan itu yang harus dikasih sum-suman itu gitu. Bubur sum-sum itu
kasih satu pos 20.000 sampai sebegitu banyak. Memang kalau dikatakan oleh oknum ini, ayo dong buktiin ya, susah membuktikan hal seperti ini. Karena kayak supir atau pengusaha dia juga malas membuktikan seperti ini, malah merusak usaha dia kan. Daripada dia nggak bisa kirim barang sawit misalnya odol, ya udahlah ikuti aja pungli yang ada di jalanan itu. Jadi dengan pungli itu dihilangkan, sebenarnya logistik cost kita dengan adanya odol dijalankan, no odol, justru turun. Jadi struktur punglinya ini yang harus dihilangkan, entah itu oleh oknum Satlantas, oleh oknum koperasi. Coba lihat truk itu, ada nggak yang nggak pakai koperasi tulisannya? Koperasi ini, koperasi itu, ormas ini, satuan preman ini, preman itu pungli semua. Jadi itu yang harus dihilangkan, tapi odol dijalankan mulai Januari dan dirazia. Supaya apa? Supaya jalanan kita menjadi jalanan yang aman, nyaman, dan selamat buat anak-anak sekolah dan buat semua ibu-ibu yang pergi ke pasar gitu. Terima kasih. Ya, ini masalah odol ini sebenarnya masalah klasik ya. Kita udah bicara ini puluhan tahun dari jalanan rusak dan segala macam. Saya salah satu orang yang udah cukup lama ya melewati Pantura yang waktu sebelum ada jalan tol Trans Jawa. Dan di situ saya melihat perbaikan tol rusak dan segala macam. Memang tol itu sebenarnya udah kuat sekali. Di bawah itu udah cor beton, di atasnya itu menggunakan aspal. Sehingga lalu lintas oleh truk angkutan yang bahkan udah bisa sampai 50 ton lebih itu masih mampu melaluinya, tetapi konsekuensinya tetap merusak bagian atas. Nah, persoalannya kalau odol ini mau diterapkan nol, memang langsung berdampak kepada ongkos angkut. Ini langsung akan tinggi. Tetapi pemerintah seharusnya bisa melakukan intervensi. Antara lain apa? Untuk barang yang produksinya di daerah Jawa, menggunakan tol Trans Jawa dengan memberikan subsidi untuk angkutan supaya biaya yang diakibatkan oleh angkutan itu naik enggak sampai terlalu signifikan. Sementara jalan biasa tetap bisa dilalui, tetapi penerapan odolnya udah ketat. Kalau sekarang kita lihat jalan Pantura yang Trans Jawa itu pungli di mana itu seperti penglihatan kita sehari-hari. Jadi pemerintah harus memberikan subsidi untuk angkutan supaya kalau mau menerapkan odol nol itu bisa dilakukan. Lantas kedua, yang jalur rel kereta juga sangat penting karena ini akan menurunkan biaya. Jadi kalau ini tidak dilakukan secara komprehensif antar lintas kementerian, ini kita akan bicara terus dan nggak pernah ada solusi. Saya kira gitu. Terima kasih. Saya kira nggak bisa ya kalau bisa, dihilangin. Kita selalu begitu ya. Sesuatu yang merugikan kita kayaknya kalau bisa demo ya. Kalau bisa bakar, kayak hancurin rumah besar kita gitu loh. Nggak bisa, bernegara itu harus ada gradual memperbaiki diri. Jadi kalau itu, saya kira itu semua harus begitulah ya. Masa sesuatu dibikin, diatur, dia nggak mau. Kalau minta nggak sekaligus saklek begitu mungkin masih masuk akal. Kalau suruh dibatalkan, ya seenak perutnya begitu. Saya kira hak untuk mencari rezeki juga harus hormati warga negara lain. Ini jalanan rusak, dia negara perbaikinya juga dari mana? Dari uang rakyat juga. Benar. Jadi kan nggak bisa begitu, harus taat kepada negara lah. Juga, saya kira pemerintah juga nggak punya maksud untuk mematikan sektor angkutan ya. Tapi kan untuk pelan-pelan memperbaiki diri, itu kan semua gara-gara angkutan berlebih muatan odol begitu, itu banyak efek negatifnya. Kan kapasitas truk itu yang kapasitas 10 ton itu kalau di surat kirnya itu cuma 4,5 ton. Kalau barang 10 ton dimuatin 4,5 ton kan berarti ongkosnya itu naik 100% kan. Nanti imbasnya kan inflasi, itu jelas. Makanya kalau saya ngasih saran itu diambil tengahnya aja, daripada duduk tunggang begitu, diambil tengahnya yang tadinya ibaratnya tulisannya 4,5 ton,
dikasih setor lah 7 ton, tapi jangan lebih ya. Udah. Jadi pemerintah ya bikin aturan, lihat lapangan. Makanya kalau bikin aturan itu ya lihat lapangan lah, jangan di kamar ngerem nggak tahu lapangan itu kan akhirnya nggak sinkron gitu ya kan. Belum kalau buat pasir. Kalau buat pasir itu tronton itu 51 ton. Kalau tulisannya 15 ton. Karena naiknya 3 kali lipat kan. Masyarakat sudah siap belum dengan biaya pembangunan yang meningkat gitu? Tanyain ke masyarakat. Makasih ya. Ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Itu harus sebelum bikin peraturan itu coba turun studi dulu ke lapangan. Kita juga harus lihat secara realita di lapangan seperti apa gitu loh. Tapi kalau kita tetap memperlakukan dengan kondisi yang berlaku di KIR, karena ini penyakitnya sudah parah gitu loh. Jadi mobil yang 7 ton, yang 9 ton itu dimuat hampir kurang lebih 20 ton. Nah ini kan ada efeknya. Nah seperti Bapak tadi itu memang benar, kita ambil jalan tengah, itu satu. Yang nomor 2 yang mau saya kasih komentar, ini masalah truk kontainer. Kalau kontainer itu full dimuat itu kan bisa sampai 24 ton sekian. Nah, kalau dibiarkan itu kan akan terjadi namanya iri. Kenapa mobil yang break bak yang terbuka dibatasi? Sedangkan kontainer boleh merajalela. Nah, ini mencerminkan yang bikin peraturan tidak turun ke lapangan. Itu sederhana aja, jadi mereka cuma duduk-duduk di meja. Coba turun ke lapangan, cek kembali, itu yang namanya yang 20 feet, itu boleh muat sampai 22 ton sampai 24 ton. Kalau yang 40 feet, itu bisa sampai 30 ton sekian. Nah, ini PR nih. Terima kasih. Jadi saya tambahin sedikit ya. Ini masalah ini yang mengeluarkan kebijakan ini, lihat ke lapangan, lihat dulu realnya seperti apa. Nah, kedua, ini masalah ekonomi baru mulai pulih. Jadi masyarakat ini bawah ini masih ngap-ngapan, nafasnya belum lurus, belum beres. Jangan hanya di dalam kamar, kurung diri, nggak tahu realnya seperti apa. Itu ya komentar saya. Oke, terima kasih. Baik, Mitra Bisnis, terima kasih atas komentarnya untuk Businessman Opinion saya Tribudi Utama.